Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Salam Patunggilan. Bersama-sama pada saat ini kita akan melaksanakan persekutuan doa pagi. Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu dan saudara untuk mengambil saat teduh serta mengaku yang demikian. Persekutuan doa pagi pada hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 322, Terang Matahari kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Mari Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon terang dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu di dalam kami istirahat semalam suntuk, hingga sampai dengan pagi ini kami boleh bangun dengan segar. Kami boleh bangun dengan semangat untuk menjalani hidup pemberian Tuhan. Dengan semangat pula kami akan menjalani aktivitas kami, pula dengan sukacita. Dan untuk mengawali rutinitas serta aktivitas kami pada hari ini, bersama-sama ya Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan inilah yang menjadi dasar di dalam kami menjalani hidup dan kehidupan, serta juga yang menguatkan, menunjukkan bagi kami sebagai orang percaya dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami di dunia ini. Biarlah Allah sendiri yang datang melalui Roh Kudus-Mu yang menerangi dan memberikan kebijaksanaan pada kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu juga yang menuntun, Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca ini bolehlah menjadi kekuatan, juga petunjuk hidup dalam kami menjalani hidup pemberian Tuhan. Inilah ya Allah, doa permohonan kami. Semuanya kami pinta di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pada hari ini terambil dari Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-30 yang demikian bunyi firman Tuhan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu
diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan menyampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar tita raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah dimanapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Berbahagia setiap orang yang senantiasa membaca, mendengarkan, dan merenungkan dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 17, maksud saya adalah tanggal 17 Agustus, pemerintah selalu menyematkan bintang kehormatan, kesetiaan, dan prestasi kepada pejuang dan rakyat tertentu. Penyematan bintang tersebut dilakukan sebagai tanda bahwa pemerintah menghormati mereka yang telah setia dan berjasa menghantar negara dan bangsa Indonesia ini menuju dan menjadi negara yang penuh kejayaan. Hal ini pun juga agaknya sama dan terlihat di dalam bacaan kita, di mana bacaan kita menggambarkan betapa Allah menghormati iman, betapa Allah menghormati akan kesetiaan yang dimiliki oleh Sadrah, oleh Mesah, dan oleh Abednego, meski mereka harus mengalami penganiayaan, meski mereka harus mengalami sebuah tekanan, stretching dari pihak luar, yaitu mereka dimasukkan ke dalam perapian dengan suhu yang sangat tinggi, hingga membakar para pasukan yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego masuk ke dalam perapian. Bacaan kita menunjukkan bahwa Raja Nebukadnezar ingin menunjukkan kuasa, kekuatan yang dimiliki oleh dirinya. Dengan kata lain, Nebukadnezar ingin berkata kepada semua orang pada saat itu bahwa hanya ialah yang berkuasa
atas semuanya. Dan bahwa kuasa yang dimilikinya itu berasal dari patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, justru yang terjadi adalah sesuatu hal yang mengejutkan. Justru yang terjadi adalah sesuatu hal yang mengagetkan kita semua. Bahwa pada bacaan kita dikisahkan, diceritakan, sekalipun Sadrah, Mesah, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang sangat tinggi suhunya, mereka bertiga tidak mati. Bahkan rambutnya saja tidak terbakar. Disinilah kita kemudian melihat bagaimana peran Allah yang menghargai kesetiaan umat. Bagaimana peran Allah yang benar-benar mencintai dan menyayangi umatnya. Tentu umat yang setia mengikuti Dia pasti akan disertai hidupnya oleh Tuhan Allah. Sebagaimana yang kemudian ditunjukkan kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kuasa Allah itu tidak terbatas. Bahwa kuasa Allah itu betul-betul di atas segalanya. Dan inilah wujud kemenangan Allah yang menghormati kesetiaan hamba-hambanya yang bersedia mati untuk kemuliaannya. Baik saat ada mujizat ataupun tidak, inilah kesetiaan umat yang dengan sungguh-sungguh mengikuti Allah. Hingga kemudian muncullah pujian dari Raja Nebukadnezar yang tertulis dalam ayat yang ke-28. Dalam ayat 28 dituliskan, "Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego, Ia telah mengutus malaikatnya dan melepas hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Inilah kemudian pengakuan yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar terhadap Tuhan Allah yang melindungi, yang menyertai, dan menyelamatkan Mesah, Sadrah, dan Abednego dari hukuman bara api yang sangat panas. Sebenarnya ini menunjukkan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, menunjukkan bahwa ternyata hati sebagai hamba yang setia akan mampu menghadapi masalah dengan tenang dan kuat, sebagaimana Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka dengan setia, dengan kuat, dengan tenang menghadapi hukuman tersebut. Artinya, jangan kemudian dengan adanya penderitaan kemudian kita dikalahkan oleh penderitaan itu. Tapi justru penderitaan itu terjadi dalam hidup kita dengan tujuan supaya iman kita ini bertumbuh. Dengan tantangan-tantangan yang ada, inilah kemudian bagaimana iman percaya kita itu bertumbuh. Bagaimana kemudian kita semakin dikuatkan oleh tantangan. Bukan berarti kemudian dengan adanya tantangan dalam hidup, dengan adanya sebuah penderitaan, dengan adanya pergumulan kemudian kita menjadi lemah, kita menjadi miskin di dalam iman, miskin di dalam percaya. Tetapi justru di dalam itu semua kemudian Allah menantang kita. Bagaimana iman kita dapat tumbuh dan mekar. Bagaimana iman kita dapat menjadikan sebuah dorongan tertentu yang memotivasi diri kita untuk bisa berbuat lebih baik. Terlebih, kita senantiasa taat dan setia terhadap Tuhan Allah. Karena Tuhanlah yang harus kita hormati. Tuhanlah yang harus kita takuti. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa.
Dan dari itu semua Bapak Ibu dan Saudara, kita semua harus bertanggung jawab. Kita semua harus berani mempertanggungjawabkan kepada Allah atas keputusan dan perbuatan kita. Artinya, setiap pilihan-pilihan yang kita ambil haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Haruslah seturut dengan karya dan kuasa ataupun juga seturut dengan kehendak-Nya. Gambaran yang disampaikan dalam bacaan kita adalah menunjukkan sebuah kebodohan. Kadang-kala kita terlalu memuja-muja hal-hal yang sebenarnya itu percuma. Justru yang menjadi berhala. Justru yang menjadi batu sandungan kita. Justru yang menjadi sebuah halangan untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena memuja berhala atau mementingkan hal lain yang lebih daripada Tuhan, itulah sebenarnya kesia-siaan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara berbekal iman, kepercayaan, berbekal dengan kesetiaan pada Tuhan, bersama-sama kita menjalani hidup penuh dengan sukacita. Kita kuat dalam iman, kita setia mengikut Tuhan, maka kita akan dikaruniai hidup dan kemenangan. Karena iman dan kesetiaan membuat orang kuat dalam penderitaan. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, melalui sapaan firman-Mu pada pagi hari ini, kami Engkau telah ingatkan untuk senantiasa memelihara iman, percaya dan setia kami, untuk membangun, untuk mengikuti Engkau. Karena di tengah-tengah penderitaan tentu saja Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, pergumulan, tantangan, Tuhan senantiasa menuntun, menguatkan, dan menyertai langkah hidup kami. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam keyakinan imannya, dalam kebulatan tekadnya, dalam kesetiaannya mengikut Engkau. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk meneladan kepada 3 orang ini. Juga ya Allah, dalam setiap kehidupan kami, banyak sekali yang harus kami pilih. Banyak sekali yang menjadikan diri kami kadang-kala bimbang untuk memilih antara duniawi ataupun rohani. Oleh karena itu ya Allah, mampukan kami untuk senantiasa mengikuti Engkau. Mampukan kami untuk senantiasa memuliakan dan mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai hidup kami, anak-anak-Mu. Juga ya Tuhan, di dalam kami akan menjalankan aktivitas kami, kiranya semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, semuanya berjalan di dalam kuasa tangan Tuhan, semuanya berjalan di dalam pernyataan dan tuntunan Tuhan. Hingga apa yang kami lakukan membawa kesukacitaan baik untuk diri kami sendiri maupun juga untuk saudara-saudara kami yang lain. Karena tujuan hidup kami adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena tujuan hidup kami adalah bersaksi atas Engkau. Kiranya melalui setiap karya, pekerjaan yang kami lakukan, bolehlah itu menjadi sarana bagi kami untuk bersaksi akan kebenaran dan kebesaran Tuhan. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang lain ya Allah, yang saat ini masih dalam pergumulan, yang harus menghadapi berbagai permasalahan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik hingga saudara kami ini mampu menyelesaikan masalahnya dan merasakan sukacita di dalam hidupnya. Kami menyerahkan juga ya Tuhan para janda, duda, anak yatim piatu, orang miskin, orang-orang terpinggirkan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang mencukupkan kebutuhan mereka, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menyertai, hingga dalam hidupnya senantiasa merasa kecukupan, senantiasa merasakan kebahagiaan sebagaimana bahagia yang kami rasakan. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menjagai setiap umat-Nya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya, dan Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami semua. Oleh karena itu ya Allah, di dalam kami akan menjalani aktivitas rutinitas kami memohon kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus,
serta terang ilahi dan kebijaksanaan dari Roh Kudus, kiranya melingkupi kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.